Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Favorite Hacks Channel bersama saya Ugi di sini. Setelah sekian lama tidak pernah buat konten lagi, dan kali ini saya akan melanjutkan channel ini sehingga bisa tetap konsisten mengejar 4000 jam tayang. Karena berhubung kemarin saya sibuk kuliah, jadi saya tidak sempat buat video. Kali ini saya akan insyaallah konsisten buat video, dan saya mohon kepada seluruh teman-teman untuk membantu channel ini supaya bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai cara training dataset, deteksi jenis dan plat nomor kendaraan menggunakan CNN dengan arsitektur model YOLO. Semoga ini bisa bermanfaat bagi khususnya anak-anak IT yang sekarang lagi kuliah dan mengambil jurusan teknik komputer konsentrasi sistem cerdas. Oke, bukan hanya itu, atau orang-orang yang butuh ya. Jadi yang butuh saja yang nonton channel ini, yang tidak butuh tidak usah nonton channel ini. Oke. Nah, jadi perlu saya tegaskan ke teman-teman. Jadi saya akan tetap konsisten bikin video insyaallah ke depannya. Jadi mohon supportnya ya teman-teman. Oke. Mari kita check it out. Baik teman-teman, jadi perlu kita ketahui dalam melakukan training dataset itu ada yang namanya labeling ya. Dalam supaya kita bisa mendeteksi objek, itu tahap yang pertama dilakukan, kita labeli terlebih dahulu. Ada banyak software yang bisa kita gunakan. Misalnya ada software yang kita jalankan dengan program Python, itu labeling image. Kita tinggal download di GitHub, itu namanya labeling image. Nah, ini adalah salah satu contoh program labeling image ya. Nah, kita tinggal bisa download ya di sini. Kita bisa download dengan zip. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan itu. Kali ini saya akan menggunakan yang namanya RoboFlow. RoboFlow.com. Ya. Karena ini adalah website yang menyediakan fitur labeling secara otomatis dan sangat memudahkan kita ketika kita ingin melabeli dataset yang kita kehendaki, yang kita mau deteksi ya. Kayak ini contohnya ya, deteksi hasilnya nanti ya. Nah, kali ini saya akan sign in ya guys. Sign in, masuk. Nah, ini ya sudah masuk ya secara otomatis karena mungkin akun saya sudah di dalam, jadi dia masuknya secara otomatis. Oke. Kita tunggu karena loading guys, loading ya. Mungkin apakah jaringannya di sini. Loading. Loading kali guys. Tadi teman-teman saya habis sholat subuh, jadi ya sorban ya. Saya langsung ke Wiko untuk buat video karena saya belum punya YouTube studio teman-teman. Saya belum punya studio untuk bikin video. Saya belum jadi kaya teman-teman. Saya masih miskin cari cuan. Laut kali. Kita vlog kita CNN. Nah, sudah masuk teman-teman. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi saya di sini sudah punya dataset ya teman-teman. Saya punya dataset itu sebanyak ya lumayan banyak ini datasetnya. Datasetnya ini itu 7400 dataset ya teman-teman. 7400 dataset yang ada dalam sini, yaitu terbagi antara training set, ada validation set, testing set. Nah, ini saya logat Makassarku keluar guys. Jadi dari 7400 dataset tersebut itu dibagi ke dalam 3.
3 folder ya, training, validation, dan testing. Nah, jadi ini pembagiannya ini dibagi seperti ini, misalnya 55,2K, 1,5 dan 753. Jadi 70%, 20% dan 10% teman-teman. Nah, jadi saya akan kasih tahu kalian bagaimana caranya mengupload ya. Bagaimana caranya mengupload ini? Caranya kita klik ini yang di samping upload. Kita select file, select, kita masuk ke folder yang terdapat dataset kita. Yang terdapat dataset kita di dalam. Oke. Ini ya datasetnya ya teman-teman. Misalnya kita mau upload bus. Nah, ini busnya semua. Nah, saya batuk teman-teman. Ini kita upload, kita open guys ya, kita open lah, maka kita upload, dan setelah kita upload maka akan muncul semua seperti ini ya. Nah, dan setelah muncul seperti ini, kita selanjutnya kita labeli. Nah, ini saya sudah labeli guys. Cara melabeli itu seperti ini. Ini saya misalnya saya hapus dulu ya, saya delete. Nah, kemudian saya labeli, saya pakai ini ya. Ini kita tarik, kita seperti ini, kita tarik, nah, kita lalu lepas. Nah, dan kita kasih nama dia truk. Nah, sudah teman-teman. Jadi ini datasetnya sampai seterusnya kita kasih seperti itu sampai selesai datasetnya. Misalnya kita punya ini kan dalam 50, kita punya 50 dataset, maka kita lakukan seperti itu secara terus menerus sehingga selesai guys ya. Baru kita, kalau sudah selesai semua, baru kita kembali. Nah, kita kembali. Nah, kita masuk ke generate ya. Kita generate, kita continue, masuk ke fragmentasi, kita continue lagi, masuk ke generate, kita continue. Sudah itu, setelah ke generate kita masuk ke version, lalu kita ekspor ya teman-teman. Nah, ini ceritanya kita sudah labeli ya semuanya. Kita sudah labeli, maka kita ekspor. Nah, kita pilih di sini kan ada banyak pilihan ya teman-teman arsitekturnya. Ada YOLO V7 yang terbaru. YOLO V7, ada juga YOLO V8 ya teman-teman. Ternyata sudah ada paling terupdate dari arsitektur model YOLO. Jadi YOLO itu update-nya itu semakin baru ya. YOLO V8. Jadi dulu waktu masih zaman saya kuliah, YOLO itu masih versi YOLO V4, YOLO V5, dan sekarang sudah ada YOLO V7 sama YOLO V8 guys. Nah, katanya sebelumnya ada ini juga, ada YOLO V3, tapi saya tidak pernah coba. Yang saya pernah coba itu cuma YOLO V4. Oke, kita ekspor ya teman-teman. Nah, kita show download code di sini. Kita lanjut. Nah, yang ini kita copy teman-teman. Kita copy ya. Dan mumpun saya mau simpan dulu di notepad ya, supaya kita langsung copy saja nanti kalau kita lanjut di Google Collaboratory. Kita simpan dulu di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke Google Colab ya teman-teman. Google Collaboratory. Nah, ya. Karena kita gunakan YOLO V5, maka kita masuk ke Google Colab-nya YOLO V5. Ini nanti saya akan bagikan nanti di di deskripsi guys. Kalian bisa tinggal klik di link deskripsi video ini. Oke. Nah, jadi kita sudah masuk di Google Collaboratory ya. Ini semacam Jupyter Notebook, tapi dia versi cloud teman-teman. Nah, kita tinggal klik saja, kita run saja. Nah, ini kan YOLO V5 ya. Ini environment dari YOLO V5, kita tinggal run ya. Kita run anyway. Oke. Kita tunggu karena dia loading teman-teman. Nah, dia berjalan.
Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi seperti ini sudah selesai. Selanjutnya tahap berikutnya yaitu ini kita run ini program from RoboFlow. Jadi kita istilahnya kita panggil ini RoboFlow ya. Kita tinggal run saja. Kenapa error guys? Error ya. Nah, kita tidak usah pedulikan itu. Nah, setelah itu yang tadi kita simpan ini kita copy ya. Sudah kita copy tadi RoboFlow karena kita mau panggil sehingga kita bisa training di sini ya. Karena ini adalah tahap kedua yakni training dataset yang dari kita labeling tadi di RoboFlow. Nah, kita tinggal run saja guys. Ini banyak ini datasetnya teman-teman. 7.400 dataset dari 4 jenis kendaraan, mobil, motor, bus, truk, dan mobil. Mobil, motor, bus, dan truk ya. Dan ada satu kelas lagi yaitu plat nomor. Nah, karena kita mau deteksi jenis dan plat nomor kendaraan. Oke. Nah, bagi yang mau minta nanti teman-teman, bagi yang mau kepengen minta datasetnya, bisa email saya. Nanti saya akan kasih email saya di deskripsi. Nanti saya akan kasih nomor saya juga. Saya cantumkan nomor WA saya, tinggal WA saja atau email saya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini kita tunggu ya. Ini masih 58%, ini belum 100%. Ini loading memang karena 7.400 dataset yang akan kita training teman-teman. Mari kita menunggu sampai selesai. Sambil kita tunggu teman-teman, jadi asal kalian tahu ya, saya ini bikin video di Wiko ya, Wifi ID teman-teman. Jadi tadi saya habis sholat subuh langsung gas ke sini. Saya baru ingat ternyata saya punya channel teman-teman. Saya punya channel yang My Favorite X. Jadi itu sayang kalau enggak kita kembangin gitu, tidak kita bangun lagi karena rugi. Saya sudah bikin ini selama 2 tahun ya channelnya Favorite X. Dan ada kemarin saya kaget, kalau istilah bahasa Makassarnya tak bangkang ya guys. Saya terkaget-kaget lihat kenapa ada ribuan yang nonton, ada 2 video saya meledak. Nah, dan itu video random teman-teman. Nah, semoga YouTube bisa maklum ya, karena saya masih bingung itu kemarin mau bikin konten apa, jadi saya bikin konten random saja. Itu ada 2 video, yang satunya 2,2 ribu yang nonton. Wah, saya tidak sadar kenapa jadi 2,2 ribu. Kemudian ada satu video ini saya juga tentang kayak penjelasan begitu. Itu dia sampai 1.000 lebih, 1,5 ribu jam tayang teman-teman. Nah, dan itu kan kalau YouTube kan dia perlu 4.000 jam tayang teman-teman. Jadi saya harus saya harus kembangkan lagi supaya bisa 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Subscriber saya belum cukup 1.000. Bantu saya teman-teman sehingga bisa jadi 1.000 subscriber ya. Saya mohon sharingnya teman-teman. Saya kalau perlu yang kalian minta saya akan kasih ini. Saya akan kasih codingannya kalau kalian minta. Ini saya akan lampirkan semua di deskripsi ya, teman-teman. Datasetnya 7.400. Kalian pikir di mana lagi kalian mau dapat dataset 7.400, teman-teman? Kalian mau ambil satu-satu. Khususnya yang anak IT yang butuh dataset. Kalian di mana lagi mau dapat itu 7.400 dataset ya? Mumpung ini gratis ya, silakan mampir teman-teman. Nonton channel saya, subscribe, like, dan komen, share ya. Oke. Ini masih 98% lalut ya juga. Ini stuck ya teman-teman. Kita jalankan ulang lagi ya karena dia stuck. Dia 98% ya. Mungkin kalau kita jalankan lagi biasanya mungkin 100%. Semoga demikian. Nah teman-teman, sudah 100% ya. Ini yang saya maksud guys. Ini teman-teman, 100%. Jadi kalau sudah 100% seperti ini, kita tinggal jalankan
kode program ini training.py nya, kita tinggal run. Dan ini kita harus atur dulu. Ini 150 epos ini lama ini karena 7400 dataset. Jadi kita kurangi, kita bikin 15 epos saja ya teman-teman. Kalian bisa taruh di sini 60 epos terserah kalian. Tapi saya di sini mau taruh 15 epos saja. Evok artinya ada 15 kali proses training di sini. Oke. Jadi kita tinggal jalankan ya. Ini dia pakai IMG 416 kemudian bus 16. Oke, saya tinggal jalankan. Tik. Nah, saya klik. Ini akan menyita waktu ya teman-teman, karena apa namanya, ini 7400 dataset, jadi banyak waktu yang harus kita ambil untuk training. Dan saya kurangi dari 150 epos tadi, artinya 150 kali dia training, saya kurangi jadi 15 epos saja. Jadi dia 15 kali saja untuk trainingnya. Jadi lumayan singkat ya, meskipun itu juga masih banyak waktu yang dia ambil teman-teman. Ya, dia proses ini. Ya, sambil kita tunggu, kita main HP dulu. Jadi guys, ini adalah bukti bahwa batuk-batuk. Apa namanya, saya juga punya TikTok teman-teman, mohon di follow ya. Ini TikTok saya, Ugi Tech ya. Ini kemana Ugi, apa namanya, ID-nya itu Ugi 2402 ya. Ini Ugi Tech, nama apa namanya, akun TikTok saya. Baru 444 pengikut kok dong, kasihan nih. Hanya video saya ada bahas tentang kemarin Piala Dunia. Ini adalah bukti bahwa ini ya, kita follow ya. Ini hanya cuman berhayal. Nah, jadi dia ini sekarang sudah mulai untuk melakukan training ya. Nah, ini eposnya baru epos tahap pertama. Jadi dia ada 15 epos, jadi dia dimulai dari 0. Jadi nolnya itu terhitung 1 ya. 0 terhitung 1, 2, 3 sampai 15 kali. Jadi nanti dia ada 14 kali epos di sini, 0 dari 14 karena nolnya itu terhitung 1. Nah, pasti yang paham tentang ini, tentang training dataset dia akan ngerti ya maksud saya. Yang tidak mengerti kalian nonton saja ini. Sehingga kalian bisa paham maksud saya. Maksud video ini. Nah, baik teman-teman, jadi ini selesai ya, sudah selesai melakukan training dataset sebanyak 7400 dataset dengan epos 15 dari 150 tadi saya kurangin jadi 15 kali epos ya. Aduh, kenapa gelap ini kameranya? Mungkin gara-gara cahaya guys di belakang ya. Jadi saya putar dulu seperti ini ya. Jadi muka saya kelihatan. Muka saya yang jelek ini kelihatan ya. Oke. Jadi ini sudah kita dapatkan modelnya dengan nama last.pt dan best.pt, di mana adalah model yang paling terbaik. Dan ini last ini yang paling terakhir, training paling terakhir ya. Kita ambil yang best, yang paling terbaik, best.pt. Ini 14,3 MB ya. Dan ini ada di weight-nya. Kita tinggal download teman-teman. Dia ada posisinya di sini. Dia posisinya ada di runs, kemudian ada di train, XP dan weights, dan ada di best.pt. Nah, kita masuk ke runs, kemudian kita ke train, ke XP, kemudian kita ke Wakes, dan ini ada best.pt, kita tinggal download. Nah, ini prosesnya download ya. Oke. Sekarang dia download. Nah, ini teman-teman sudah ada ya. Dan kita mau coba cek semua apa namanya? Ini curve-nya kita mau cek semua datanya. Jadi kita download satu-satu teman-teman. Last.pt kita tidak usah download ya, karena kita yang akan gunakan cuma best.pt saja. Kita mau coba download ini. Nah, ya.
Jadi seperti ini dia. Tadi prosesnya ini. Ada 5 kelas, guys. 1 2 3 4 5 ada bus, car, motorcycle, plat dan truk. Jadi mobil, bus, motor, plat sama truk ya. Jadi ini datanya yang sudah kita training. Ini confidence curve namanya, F1 confidence curve. Oke. Dan lain-lain, ini ada data yang lain, ada composition matrix. Kita mau coba lihat dulu composition matrixnya bagaimana. Nah, composition matrixnya itu seperti ini, guys. Ini 0,92. Nah, ini akurasinya. Akurasi yang sudah kita training ya. Nah, ini ada namanya predicted. Nah, ada juga unpredicted di sini ya. Nih, ada prediksi, ada yang prediksi. Kalian hanya perlu searching apa itu composition matrixnya, karena ada rumusnya tersendiri, teman-teman. Untuk menghitung ini semua ada rumus yang dipakai. Kemudian selain composition matrix, di sini ada batch-batchnya ya, result.png. Nah, ini yang tadi juga semua perhitungan yang data yang sudah totalnya yang kita hasilnya trainingnya itu di sini. Ini ada metric precision, ada train, ada loss di sini. Ada recall. Nah, ini semua parameter yang bisa kita ukur ya kalau kita meneliti. Misalnya kita punya skripsi tentang ini ya. Kemudian ini semua namanya. Ini yang berhasil tadi kita training ya. Jadi ini dataset kita ya, teman-teman, yang sudah kita kasih masuk tadi di RoboFlow. Jadi inilah hasilnya, contohnya. Nah, sekarang kita akan tes modelnya. Jadi kita tinggal sekarang buka Anaconda file, Anaconda terminal, dan kita akan jalankan di situ. Kita akan masukkan ini base.pt-nya ya, teman-teman. Kita masukkan base.pt-nya. Pertama kita cd kita kasih masuk di desa aja ya. cd yo V5. Saya pernah sudah buat ya yo V5, teman-teman. Update. Kemudian apa yang ada di dalam kita cek pakai dir, masih ada YOLO V5 lagi. Jadi kita masuk ke YOLO V5 ya. Oke, jadi kalau kita mau masuk ke Visual Studio, saya sudah download salah satu cara supaya bisa langsung secara otomatis masuk. Kita kasihkan perintah kode spasi titik, kita enter, maka akan seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke ini. Kita sudah masuk. Nah, yang tadi, teman-teman, ini modelnya kita masukkan ke sini, teman-teman. Ini kita panggil di sini. Ini kan programnya sudah ada tersedia. Ada di dalam YOLO V5 ya, teman-teman. Di dalam GitHub-nya YOLO V5. Tangga boleh pakai yang ya. Tinggi 167 boleh di M, boleh di S kalau boleh tahu. Kita masuk ke YOLO V5. V5 GitHub. Ultratik. Ada itu di bukan ini. Nah, ini dia ya, teman-teman. Nah, ini YOLO V5 Ultratik. Nah, kita tinggal download saja ini, teman-teman. Kita tinggal download zipnya, kemudian kita ini foldernya sudah ada karena saya langsung ekstrak ya, teman-teman. Dan ini sudah tersedia oleh YOLO V5 itu sendiri. Karena dia dibangun di sini di Ultralytics YOLO V5. Nah, jadi ini yang punya ya, teman-teman. Saya hanya mencontohkan dataset. Jadi yang perlu kita cari, teman-teman, itu datasetnya, dan kita labeling sendiri menggunakan RoboFlow. Jadi kita panggil di sini, kita tinggal jalankan ya.
Kita tinggal jalankan. Ini berjalan di Anaconda ya teman-teman. Kita pilih di sini CMD ya. Kita CMD jangan, karena di sini ada yang lain. Kita jalankan dengan Python itu tidak bisa. Jadi kita jalankan dengan CMD karena dia terhubung ke Anaconda. Maka kita kita jalankan Python detach.py. Kita tunggu. Saya matikan dulu kamera saya, karena kalau saya jalankan kamera saya, Bang, ini saya akan matikan kameranya dulu. Oke, saya matikan kameranya sehingga dia bisa melakukan deteksi objek ya teman-teman. Saya akan matikan kameranya. Nah, dia sudah mendeteksi ya teman-teman ini. Nah itu. Saya kemudian akan dia malah kenali bus ya. Kayaknya ini yang lain ya teman-teman, yang lain namanya. Nah, ini saya ada gambar bus teman-teman ya. Nah, dia akan kenali ini bus. Jadi dia akan kenali bus ini beserta platnya teman-teman. Nah, dia kenali ini bus. Ya. Oke. Itu ada akurasinya ya teman-teman. Nah, itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya kira seperti itu teman-teman prosesnya. Jadi ini tadi yang base.pt ya teman-teman. Base.pt ini teman-teman kita cut ya. Kita cut, baru kita masukkan ke dalam tadi folder yang tadi YOLO V5 update. YOLO V5 update ya. Nah, kita paste ke sini teman-teman ya. Ini base.pt yang saya maksud ya. Nah, ini base.pt yang saya maksud ini teman-teman. Oke teman-teman, ini programnya masih berjalan. Saya mau matikan dulu programnya. Oke, seperti ini ya modelnya teman-teman. Oke, saya akan nanti taruh link semua linknya di deskripsi video teman-teman. Oke, jadi akan kembali menyalakan. Nah, jadi teman-teman, nah, saya kira ini videonya ya selesai. Mungkin kita bisa nanti selanjutnya bahas lagi deteksi objek yang lain ya. Ini sekarang kan deteksi jenis dan plat nomor kendaraan. Nah, nanti saya akan bahas deteksi yang lain atau kita menggunakan arsitektur yang lain juga teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.